Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak perang dingin. Ada dua tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dampak perang dingin di berbagai bidang di seluruh dunia. Yang kedua adalah dampak perang dingin di berbagai bidang di Indonesia. Nah, mari kita masuk pada topik yang pertama, yakni dampak perang dingin di bidang politik. Di bidang politik, dampak perang dingin terjadi pada perluasan pengaruh paham demokrasi versus sosial komunisme. Perluasan ideologi di Jerman menjadikan negara tersebut pecah menjadi dua kubu, yakni Jerman Barat dengan paham demokrasi dan Jerman Timur dengan komunis. Ada juga negara Vietnam yang juga terpecah menjadi dua paham, yaitu Vietnam Selatan dengan paham demokrasi dan Vietnam Utara dengan paham komunis. Selain itu juga terjadi perpecahan di negara Korea, yakni menjadi dua, Korea Utara dengan paham komunis dan Korea Selatan dengan paham demokrasi. Jadi dapat kita simpulkan pada dampak politik, salah satu dampak yang terlihat dalam perang dingin adalah terjadinya peperangan ideologi di beberapa negara yang akhirnya menyebabkan beberapa negara ini mengalami dua perbedaan pendapat mengenai paham atau ideologi yang dianut. Dampak selanjutnya di bidang politik adalah perluasan pengaruh sistem pemerintahan demokrasi versus sistem pemerintahan pemimpin tunggal atau diktator. Nah, sebagai contoh, kejadian yang terjadi adalah di Korea. Ini terjadi pertentangan antara dua kelompok, yakni kelompok Kim Il-sung membentuk kelompok Korea Utara dengan bersifat pemerintahan diktator komunisme, sedangkan Syngman Rhee ini membentuk pemerintahan yang demokratis di negara Korea Selatan. Selain itu juga ada negara Vietnam sebagai contohnya, juga terjadi pertentangan, yakni Ho Chi Minh dengan mendirikan pemerintahan Vietnam Utara dengan sistem diktator komunis, sedangkan Nguyen Dinh Diem ini membentuk pemerintahan Vietnam Selatan yang lebih demokratis atau menerapkan sistem demokratis. Dampak bidang politik selanjutnya adalah penerapan politik pecah belah negara demi persaingan perluasan paham. Ada beberapa contoh negara yang terdampak akibat persaingan paham ini dan akhirnya harus terpecah menjadi dua. Yang pertama ada negara Jerman yang sudah kita bahas tadi. Jerman terbagi menjadi dua, negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Sedangkan yang kedua ada negara Korea, di mana terbagi wilayahnya menjadi dua negara, yaitu negara Korea Selatan dan Korea Utara. Sedangkan yang terakhir adalah negara Vietnam, juga ikut terbagi menjadi dua, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dampak perang dingin selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Yang pertama di bidang ekonomi itu adalah pertarungan paham ekonomi liberalis, kapitalis dengan sosial komunis. Nah, dampak ini bisa kita lihat di negara Jerman menjadi dua sistem ekonomi. Di Jerman, Barat menerapkan sistem ekonomi bebas berdasarkan mekanisme pasar, penerapan mata uang baru, sedangkan di Jerman Timur ini mengeluarkan mata uang baru juga, tetapi menerapkan ekonomi terpusat mengikuti komando dari negara induk dengan menjadikan pemasok alat-alat industri untuk negara-negara komunis. Jadi Jerman Timur ini dijadikan negara industri untuk memasuk negara-negara komunis yang lain. Kemudian Korea Utara ini memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, austratik, dan sangat terpusat dengan pengaturan kebijakan ekonominya. Sedangkan Korea Selatan ini menerapkan sistem kapitalis dengan menyerahkan ekonomi pada mekanisme pasar.
Bidang ekonomi selanjutnya adalah dampaknya adalah munculnya negara kreditur yang memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang. Sebagai contoh misalnya Uni Soviet mengeluarkan kebijakan ekonomi memberikan negara penganut komunis seperti Mongolia sebesar 11 miliar dolar, Vietnam 15 miliar dolar, Kuba sebesar 35 miliar, Korea Utara 11 miliar, serta Eropa Timur melalui program Molotov Plan. Sedangkan Amerika ini juga mengeluarkan bantuan dengan doktrin Truman untuk negara Yunani dan Turki, sedangkan Marshall Plan itu 17 negara di Eropa dengan dana sekitar 12 miliar dolar. Dampak bidang ekonomi selanjutnya adalah perekonomian dunia dikuasai pemegang modal atau investor yang menanamkan modal di negara-negara berkembang. Nah, sebagai contohnya misalnya Asia Tenggara merupakan partner perdagangan kelima terbesar Amerika. Di samping itu, Asia Tenggara juga menjadi kawasan tujuan investasi langsung atau foreign direct investment. Di lain pihak, dominasi Uni Soviet dalam perdagangan internasional negara Blok Timur selanjutnya yaitu mengikat ekonomi Blok Timur lainnya menuju Moskow melalui Council for Mutual Economic Assessment atau CIMEA atau Comecon yang menentukan alokasi investasi bagi negara dan produk yang akan diperdagangkan di Blok Timur. Di bidang pertahanan dan keamanan, dampak perang dingin antara lain uji coba persenjataan nuklir. Nah, sebagai contohnya misalnya Amerika melakukan uji coba disebut Operasi Crossroad pada 1 Maret 1954. Amerika melakukan uji coba Castle Bravo yang menguji coba bom hidrogen lain di Bikini Atoll. Kemudian di pihak Uni Soviet juga membangun senjata atomnya dengan mengambil pasukan uranium dari negara Eropa Timur. Uni Soviet melakukan uji coba nuklir pertama pada 29 Agustus 1949. Uni Soviet meledakkan bom hidrogen pertamanya pada tanggal 22 Maret 1955 dan menghasilkan sekitar 1,6 juta megaton. Nah, ini perbandingan dari grafik antara uji coba senjata nuklir Rusia dan Amerika. Yang biru ini adalah Amerika dan yang merah adalah Rusia. Bisa kita lihat periode 1950 sampai 70 Amerika masih sering menggunakan uji cobanya, dan kalau dibandingkan dengan Rusia ini paling tinggi itu sampai pada tahun 1980-an ini mencapai rekor tertinggi sampai 40.000 uji coba. Nah, di bidang pertahanan dan keamanan lainnya dampaknya adalah pertempuran antar intelijen demi mencapai tujuan perluasan pengaruh dan kekuasaan. Sebagai contohnya misalnya intelijen Soviet ini berhasil menguak rencana Nazi Jerman untuk menyerang pimpinan Uni Soviet, Amerika, dan Perdana Menteri Inggris. Jadi intelijen ini berhasil menggagalkan. Kemudian selama 7 tahun pemerintahan Soviet bisa mempelajari semua rencana duta besar bahkan sebelum sampai ke meja presiden. Jadi ada sadapan dari intelijen Rusia terhadap intelijen Amerika. Selain itu, Badan Intelijen KGB juga melakukan penyadapan terhadap para diplomat Prancis yang berdinas di Rusia, Moskow 1978. Selain itu, dampak di bidang pertahanan dan keamanan lainnya adalah dibentuknya sistem aliansi pertahanan antar berbagai negara untuk melindungi dari berbagai ancaman. Contohnya misalnya Australia, New Zealand, Amerika membentuk ASUS, Aliansi Pertahanan Kawasan Pasifik. Kemudian ada NATO yang berusaha membuat fakta pertahanan di kawasan Eropa. Sedangkan di pihak Rusia sendiri ada Pakta Warsawa yang merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Dampak bidang teknologi luar angkasa
pada era Perang Dingin. Yang pertama adalah perlombaan pembuatan satelit pertama yang mampu mengorbit di bumi. Contohnya adalah peluncuran satelit pertama Sputnik 1 dari Uni Soviet. Kemudian disusul dengan Amerika juga meluncurkan satelit Explorer. Selain itu, bidang teknologi luar angkasa juga berdampak dalam perlombaan pengiriman manusia untuk menjalankan misi khusus di luar angkasa, di mana sebagai contohnya adalah ketika Yuri Gagarin dari Rusia ini berhasil mengorbit ke luar angkasa untuk pertama kalinya, sedangkan di pihak Amerika sendiri juga tidak mau kalah. 9 bulan kemudian juga mengirimkan manusia astronot Alan Shepard untuk misi penjelajahan di luar angkasa. Selain itu juga nanti ada Neil Armstrong yang mampu mendarat di bulan dengan menggunakan roket Apollo. Dampak di bidang teknologi luar angkasa selanjutnya adalah pembangunan stasiun luar angkasa dan pemanfaatan satelit untuk mata-mata. Stasiun luar angkasa pertama di dunia yaitu ada Soyuz 1 yang diluncurkan Uni Soviet tahun 1971. Stasiun-stasiun ini sebelumnya diberikan Soyuz dan diantaranya ada dua jenis berbeda untuk sipil dan militer. Stasiun militer ada Salyut 1, Salyut 2, 3, dan 5 dikenal sebagai stasiun Almas. Kemudian ada Skylab, adalah stasiun luar angkasa yang diluncurkan oleh NASA, satu stasiun luar angkasa pertama Amerika. Skylab ini mengorbit di bumi pada tahun 1973 sampai 1979. Berisi ruang kerja, observatorium surya, dan sistem lainnya. Stasiun ini diluncurkan dengan roket tanpa awak 15 yang dimodifikasi dengan massa sekitar atau berat sekitar 169.950 pounds atau 77 ton. Dampak Perang Dingin selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan yaitu perkembangan ilmu pengetahuan mengenai antariksa dan aerospace. Dampaknya adalah memajukan bidang informasi dan komunikasi dengan menggunakan satelit komunikasi, berkembangnya ilmu astronomi yang dapat dipergunakan untuk penyelidikan luar angkasa seperti meteor, bintang, galaksi, dan lain-lain. Dampak yang keempat adalah memperdalam pengetahuan mengenai waktu, tanggal, geologi, perkiraan cuaca, dan lain-lain. Kemudian memajukan sistem penginderaan jauh dengan penemuan Global Positioning System atau GPS. Dampak selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan adalah pemanfaat nuklir di bidang ilmu kesehatan dan listrik terbarukan. Contohnya adalah peran aplikasi nuklir dalam mengembangkan sejumlah peralatan medis dan produk kesehatan untuk menangani berbagai penyakit seperti kamera gamma, renograf, thyroid uptake, radiofragma 131, hipuran, kemudian biomaterial untuk keperluan klinis, MO9TC99 generator, dan I131 oral solution. Reaktor nuklir untuk pembangkit listrik pertama kali diciptakan melalui uji coba EBRI-1 pada 20 Desember 1951 di Arco, Idaho, Amerika Serikat. Pada 27 Juni 1954, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di dunia, menghasilkan listrik untuk jaringan listrik atau power grid melalui dan mulai beroperasi di Obninsk, Uni Soviet. PLTN skala komersil pertama di Calder Hall, Inggris yang dibuka pada 17 Oktober 1959. Di bidang ilmu pengetahuan selanjutnya adalah berkembangnya teknologi informasi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah cikal bakal internet yang lahir
pada tahun 1969 ketika dua jaringan komputer dalam proyek RPA masing-masing di UCLA dan Universitas Stanford, Amerika Serikat saling berhubung. Sambungan ini merupakan dua titik awal jaringan ARPANET dan dari Amerika Serikat perkembangan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ditemukan World Wide Web yang diciptakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Tim Berners-Lee pada tahun 1989 ketika ia bekerja di Badan Riset Partikel Eropa bernama CERN dan berkedudukan di Jenewa. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam dampak perang dingin adalah perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Albert Einstein. Topik yang kedua, kita akan membahas mengenai dampak perang dingin terhadap Indonesia. Di bidang politik, dampak perang dingin antara lain adalah Indonesia memilih menjadi anggota gerakan non-blok dan bersifat netral dalam persaingan politik perang dingin tahun 1960. Dan ini tercantum dalam pidato Presiden Soekarno yang berjudul Jalan Revolusi Kita. Di bidang politik selanjutnya, ketika kita bisa lihat Amerika ini berusaha membantu Indonesia, yaitu dibuktikan atau bisa kita lihat dari bantuan Amerika saat perjanjian Renville sebagai bentuk perluasan pengaruh demokrasi di Indonesia. Selain itu juga penerapan demokrasi parlementer dengan mengangkat Perdana Menteri sebagai upaya penerapan demokrasi, serta ikut serta membantu peperangan untuk membebaskan wilayah Irian Barat, terlibat secara tidak langsung dalam menggulingkan Presiden Soekarno. Kemudian dampak perang dingin selanjutnya di bidang politik ada di pihak Uni Soviet. Yang pertama adalah mensponsori pendirian pergerakan Partai Komunis Indonesia, kemudian ikut serta mendukung pendirian negara Soviet Madiun. Uni Soviet juga memberikan bantuan senjata, melakukan transaksi perluasan senjata dan pemberian kapal selam kepada Indonesia, membentuk poros Jakarta-Peking, menerapkan sistem pemerintahan demokratis terpimpin yang didorong oleh Partai Komunisme Indonesia, kemudian penerapan Nasakom. Dampak perang dingin bagi Indonesia bisa kita lihat di bidang ekonomi. Amerika membantu Indonesia dalam memulihkan ekonomi serta kemerdekaan dengan bantuan ekonomi, menerapkan ekonomi liberal pada masa sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kemudian mendorong Indonesia untuk menerima investor melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1966. Selain itu juga memasukkan masuknya kapitalisme pada Orde Baru. Di bidang ekonomi selanjutnya ada pihak Uni Soviet dengan mendorong Indonesia untuk melepaskan ekonomi kolonial, menerapkan paham sosialis, menerapkan sistem ekonomi berdikari dengan mengedepankan swasembada ekonomi, menjamin kesejahteraan penduduk dengan cara mengatur segala aktivitas ekonomi oleh negara, mendorong upaya nasionalisme perusahaan asing dan menguasai aset yang dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri, menjalin kerjasama ekonomi dengan Moskow dan Peking. Nah, pada akhirnya Indonesia justru memilih menerapkan ekonomi Pancasila dengan menerapkan atau menjalankan mekanisme jalannya ekonomi terhadap kebebasan pasar, namun tetap mengontrol kebijakan ekonomi dengan subsidi demi kesejahteraan penduduk. Quote, perdamaian adalah tujuan ideal, tak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah atau bangsa manapun, termasuk mereka yang gemar berperang sekalipun. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.